Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mairanda Azura Aspar dengan NIM 25070150 2013. Saya berasal dari kelas F dan merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Saya akrab dipanggil Mei. Saya lahir di Surako pada tanggal 19 Mei 2007. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, jadi saya punya kakak perempuan dan juga adik perempuan. Melalui video ini, saya berharap bisa lebih mengenal diri saya sendiri dan dapat melihat bagaimana perkembangan saya dari kecil sampai membentuk diri saya yang sekarang. Informasi-informasi dalam video ini saya dapatkan dari wawancara bersama ibu saya. Jadi saya menanyakan kepada ibu saya bagaimana perkembangan saya saat saya masih di kandungan, saat bayi, saat saya berusia 6 tahun, dan saat saya sudah berusia 12 tahun. Adapun dokumentasi berupa foto-foto masa kecil saya dari bayi sampai SD. Tantangan saya dalam pengumpulan data yaitu saat mengumpulkan foto-foto tersebut, dikarenakan sudah banyak yang tercecer dan sudah banyak yang hilang. Saya juga mengalami tantangan dalam mengumpulkan informasi dikarenakan sudah tidak lengkap. Jadi saat saya menanyakan ibu saya sudah banyak yang lupa, sudah banyak yang terlupa, jadi informasi tersebut sudah tidak lengkap lagi. Nah, kita masuk ke masa prenatal. Ibu saya hamil saya itu saat berusia 34 tahun. Ibu saya rutin periksa kehamilan sejak bulan pertama sampai saya lahir. Kata ibu saya, dia mengalami ngidam tetapi tidak banyak. Ibu saya juga ada mengalami mual dan muntah pada bulan pertama sampai bulan ketiga, tetapi tidak parah dan ibu saya masih tetap beraktivitas seperti biasa. Selama masa kehamilan, ibu saya menjadi lebih suka memakan makanan yang berkuah. Dan saat usia kandungan mencapai 6 bulan, berdasarkan pemeriksaan dokter, katanya itu berat badan saya itu di dalam kandungan rendah. Jadi ibu saya disarankan untuk makan es krim agar berat badan saya di dalam kandungan itu bertambah. Saya lahir normal dan selama masa kehamilan itu kata ibu saya tidak mengalami gangguan dan semua berjalan lancar. Kita masuk pada masa bayi 0-2 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Nah, saya lahir itu dengan berat 3,6 kg dengan panjang 48 cm. Menurut WHO, rata-rata tinggi badan anak perempuan saat baru lahir itu berkisar 41-51 cm dan berat badan normal berkisar 2,4-3,7 kg. Dari sini dapat diketahui bahwa berat badan dan panjang saya itu berada dalam rentan normal. Pada perkembangan motorik, menurut biasa itu perkembangan motorik bayi usia 0-2 tahun itu merupakan fase penting dalam tumbuh kembang anak. Saya pada usia 4 bulan mulai tengkurap dan mulai diarahkan untuk duduk dengan bantuan bantal yang diselipkan di samping kiri kanan saya dan juga belakang saya. Pada usia 6 bulan, saya sudah mulai duduk sendiri dengan lebih stabil, mulai merangkak ke sana kemari dan mulai berusaha untuk berdiri dengan bantuan, misalnya dengan menggenggam tangan orang tua saya. Pada usia 8 bulan, saya mulai berdiri tetapi masih dipegang atau masih memegang ujung-ujung kasur atau ujung-ujung meja. Kata ibu saya, pada usia 12 bulan itu saya sudah mulai berjalan secara perlahan dan 16 bulan itu saya sudah bisa berjalan dengan lincah. Sudah bisa meniru gerakan atau mengikuti perintah sederhana seperti kalau disuruh tepuk tangan, disuruh lambaikan tangan, disuruh kisbay, disuruh salim itu saya sudah bisa. Pada usia 18 bulan saya sudah mulai diajarkan untuk minum susu menggunakan gelas, jadi saya tidak menggunakan dot lagi. Pada usia ini saya juga sudah mulai suka untuk mencoret-coret, jadi ibu saya sering mengasih saya pensil dan kertas untuk saya coret-coret. Nah, berdasarkan perkembangan saya tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan motorik saya itu sudah berkembang dengan optimal dan sesuai dengan tahap perkembangan menurut Piaget. Perkembangan kognitif. Nah, menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif pada masa ini disebut dengan tahap sensori motor. Pada fase ini, anak-anak mulai mendapatkan pemahaman tentang dunia melalui pengalaman sensorik seperti melihat, mendengar, dan juga melalui pengalaman motorik atau interaksi fisik. Pada fase ini, saya usia 2 bulan sudah mulai merespon suara dengan senyuman. Jadi cerita ibu saya katanya, saya itu waktu bayi gampang sekali untuk tertawa, misalnya saat diajak main sama keluarga atau sama orang-orang di sekitar saya. 7-8 bulan, saya mulai menunjukkan reaksi pada benda-benda atau di sekitar saya, mulai merespon ketika dipanggil dan sangat peka terhadap suara.
usia 20 bulan, mulai tantrum dan menangis atau marah ketika keinginannya itu tidak terpenuhi atau ketika saya ditinggal oleh ibu saya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa perkembangan kognitif saya juga berjalan optimal sesuai tahap perkembangan sensori motor menurut Pearce. Nah, masuk pada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia dini yaitu 0-2 tahun merupakan dasar proses kognitif dan sosial anak. Pada usia 5 bulan, saya sudah mulai mengeluarkan suara seperti A atau U yang berarti masuk ke periode prelinguistik yang ditandai dengan munculnya suara-suara non-spesifik yang menunjukkan perkembangan otot-otot bicara. Pada 7 bulan, saya sudah mulai babbling yaitu bubu atau papa dan kata pertama saya yaitu buah pada usia 15 bulan. Usia 20 bulan, saya sudah bisa berbicara dengan dua kata seperti ibu mana atau mau susu yang menunjukkan bahwa saya masuk pada periode two word stage yang mana pada usia ini anak-anak mulai dapat menggabungkan dua kata atau membuat kalimat sederhana dan kosakatanya sudah bertambah. Masuk pada perkembangan sosial emosional. Pada rentan usia ini, kata ibu saya itu saya sudah mulai beradaptasi dan tidak mudah rewel saat bersama orang lain atau saat digendong oleh orang lain. Tetapi saat masuk usia 2 tahun, saya itu mulai menangis jika saya ditinggal orang tua saya atau ditinggal saudara saya. Di sini juga saya mulai menunjukkan senyum sosial saat bertemu dengan orang-orang. Pada buku Santrok menyebutkan kalau tantrum pada usia 18-24 bulan itu merupakan ciri-ciri perkembangan emosi yang normal saat kemampuan regulasi emosi itu belum matang. Masuk pada masa anak-anak awal 2-6 tahun. Yang pertama perkembangan fisik dan motorik. Nah, saat saya berusia 5 tahun, tinggi saya itu sudah mencapai 106 cm. Menurut WHO, tinggi anak 5 tahun itu berada pada kisaran 103-110 cm. Hal ini berarti tinggi saya itu masuk ke dalam kategori normal. Pada perkembangan motorik saya, pada usia 3 tahun, kata ibu saya itu sudah mulai semakin mandiri, mulai bisa makan sendiri walau masih agak berantakan. Ibu saya juga sudah mulai melatih toilet training sejak usia 2 tahun dan sudah tidak memakai popok lagi. Saya juga sudah bisa menulis nama sejak usia 3 tahun meski tulisan saya itu belum merapi. Usia 4 tahun sudah mulai sangat aktif berlari, naik turun tangga, aktif bermain di sekitar rumah dan mulai belajar naik sepeda roda 3 pada usia 5 tahun. Saya juga suka bermain balok-balok saat kecil dan suka bermain puzzle dan suka bermain masak-masakan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Menurut Pearce, anak usia 2-7 tahun itu berada pada tahap pra-operasional. Nah, pada rentan usia ini, kata ibu saya itu saya sering bertanya dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini sesuai dengan fase pemikiran intuitif pada tahap pra-operasional Pearce, yaitu anak-anak pada usia ini itu tampak rasa ingin tahunya tinggi dan sering bertanya mengapa dan bagaimana. Kata ibu saya juga, saya sangat suka bercerita. Saya suka menceritakan semua hal yang terjadi di sekolah saya, menceritakan semua yang saya lihat, dan semua yang saya alami. Pada tahap ini tuh saya juga belum paham konsep konservasi, yaitu kata ibu saya itu dulu saya pernah marah karena saat saya ingin minum jamu dan jamu yang ada di gelas kaca tersebut dituang ke gelas plastik yang padahal ukurannya sama itu. Saya marah karena merasa kalau gelas yang kaca itu lebih banyak isinya dibandingkan gelas plastik itu. Kata ibu saya itu sangat suka berbicara saat sedang bermain dengan boneka-boneka saya. Saya suka mengajak boneka-boneka saya untuk berbicara. Saya juga sangat suka berbicara saat bermain masak-masakan. Nah, hal ini tuh menunjukkan fase animisme, yaitu fase di mana anak-anak menganggap benda mati memiliki perasaan, pikiran, atau niat seperti manusia. Nah, pada saat saya masuk TK, saya selalu diajari untuk membaca, menulis, dan berhitung oleh bapak saya. Pada usia ini itu juga kata ibu saya sudah mulai memahami warna. Dari perkembangan saya ini itu dapat diketahui bahwa perkembangan kognitif saya itu berkembang dengan optimal sesuai dengan tahap pra-operasional Pearce. Nah, yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa saya itu juga dapat dikatakan berkembang secara optimal. Waktu kecil, saya sering dibacakan buku cerita bersama ibu saya, dan kosakata saya pada usia ini itu sudah meningkat, yang awalnya hanya 1-2 kata saja sudah berkembang menjadi kumpulan kata atau kalimat seperti ketika saya ingin makan es krim, saya akan berbicara, ibu mau kah es krim coklat ibu, atau saya mau kah beli snack kentang ibu, kayak gitu. Dan mulai diperkenalkan kata dalam bahasa Inggris seperti bahasa Inggrisnya meja, pintu, makan, minum, dan lainnya. Pada usia ini tuh juga saya senang bercerita dan suka bernyanyi.
Pada usia 4 tahun itu saya sudah mulai membaca, tetapi masih yang sederhana. Dan pada usia 5 tahun mau masuk 6 tahun, kata ibu saya, membaca saya itu sudah jauh lebih lancar. Yang keempat, ada perkembangan sosial emosional. Nah, kata ibu saya itu saya sangat ekspresif ketika bermain dengan teman atau keluarga saya. Saya suka menginap di rumah sepupu saya saat weekend dan mulai muncul rasa malu saat di depan banyak orang. Pada usia ini juga saya senang bermain di luar bersama teman-teman saya, meski kadang bertengkar. Jadi saya suka sekali kalau bermain gitu. Pada usia 3 tahun saya sudah mulai masuk playgroup, dan 4 tahun mulai masuk TK selama 2 tahun. Waktu masuk TK itu saya tidak menangis, tetapi hanya selalu ingin menempel pada ibu saya. Saya selalu mencari alasan agar saya bisa ke kelas ibu saya, karena kebetulan saya bersekolah di sekolah ibu saya. Jadi saya selalu mencari alasan untuk bersama ibu saya. Nah, pada usia ini juga kata ibu saya sudah menunjukkan rasa empati. Contohnya pada saat itu, saat saya melihat teman saya jatuh, saya langsung menghampirinya dan menanyakan keadaannya, seperti, aduh pasti sakit sekali lututmu, sini saya bantu ke UKS, dan lainnya, seperti itu. Yang terakhir, perkembangan moral. Nah, pada usia ini tuh kata ibu saya sudah mulai paham dengan aturan dan mulai mengikuti aturan. Tapi saya mengikuti aturan itu lebih karena takut dimarahi, bukan karena saya paham alasannya. Dan pada fase ini tuh saya masih sesekali melanggar. Misalnya saat saya dilarang untuk bermain saat malam setelah maghrib, karena aturan di keluarga saya itu kalau sudah maghrib itu waktunya untuk belajar, bukan waktunya untuk bermain lagi. Nah, pada saat itu saya sangat senang bermain, jadi saya cenderung melanggar hal itu. Pada usia ini juga itu saya sudah mulai belajar tanggung jawab dan sudah tahu harus menghormati orang yang lebih tua. Seperti saya sudah mulai diajarkan salim dan mengucapkan salam, sudah tahu kapan untuk mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf, tetapi kadang masih lupa dan masih perlu diingatkan. Masuk pada masa anak tengah dan akhir, yaitu 6-12 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik. Nah, kata ibu saya tuh sejak kecil saya tuh jarang sekali untuk sakit. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perkembangan fisik dan nutrisi saya tuh bagus dan terjaga. Pada tahap ini tuh perkembangan motorik anak-anak itu sudah berkembang pesat. Keterampilan motorik kasarnya sudah lebih terkoordinasi dan lebih kuat. Keterampilan motorik halusnya juga sudah bagus. Nah, hal ini tuh menyebabkan tulisan mereka sudah jauh lebih rapi karena otot-otot kecil tangan dan jari mereka itu sudah meningkat drastis. Pada tahap ini tuh kata ibu saya sudah sangat aktif dan suka bermain seperti bermain lompat tali, hula hop, suka bermain lari-lari di sekolah, dan saya sudah bisa bersepeda roda 2 dan sangat senang untuk bersepeda. Jadi saya waktu SD itu setiap pulang sekolah pasti saya menyempatkan untuk bersepeda, mengelilingi tempat tinggal saya, mengelilingi rumah saya. Nah, dari sini juga saya juga sudah bisa menulis dengan rapi dan lancar membaca. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa perkembangan fisik dan motorik saya itu berkembang sesuai tahapannya, berkembang dengan optimal. Kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada usia ini menurut Piaget itu disebut dengan tahap operasional konkret. Pada tahap ini pemikiran anak sudah jauh lebih logis, terorganisir, dan fleksibel dibandingkan tahapan sebelumnya. Anak-anak sudah mulai paham konservasi, seperti tadi yang jamu dituang dari gelas kaca ke gelas plastik itu menurut saya itu berbeda, tapi sebenarnya sama karena jumlahnya sebenarnya sama, cuman wadahnya yang berbeda. Nah, pada usia ini tuh saya sudah mulai paham konsep itu. Nah, pada usia ini juga saya sudah bisa perkalian 1-10 sejak usia 8 tahun. Sudah bisa paham penjumlahan dan pengurangan meski dibolak-balik. Misalnya 7 tambah 3 sama dengan 10 itu bisa menjadi 10 kurang 7 sama dengan 3. Nah, itu saya sudah mengerti. Nah, pada usia ini juga saya sudah bisa mengerjakan tugas sekolah sendiri, baik itu tugas kelompok atau tugas mandiri. Nah, berdasarkan perkembangan saya ini dapat diketahui bahwa perkembangan kognitif saya itu berkembang dengan optimal sesuai dengan tahapan perkembangan operasional konkret menurut Piaget. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Nah, kata ibu saya tuh pada usia ini tuh kata-kata saya itu sudah banyak dan komunikasi saya sudah seperti orang dewasa, sudah bisa diajak berkomunikasi seperti orang dewasa. Nah, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya itu saya senang bercerita dengan ibu saya. Jadi saya tuh suka bercerita tentang hal-hal kecil atau sampai hal-hal yang membuat saya menangis, misalnya membuat saya marah, itu saya suka menceritakan kepada ibu saya.
Nah, dari hal ini juga itu dapat diketahui bahwa perkembangan bahasa saya itu sudah bagus atau sudah baik. Nah, masuk pada perkembangan sosial emosional. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa saya sangat suka berbicara, sangat suka bercerita, sangat suka bermain. Maka kata ibu saya juga waktu SD itu saya tidak memiliki masalah dengan pertemanan. Saya cenderung gampang bergaul dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, saat SD itu saya memiliki beberapa teman dekat yang memang sangat akrab dengan saya. Saya selalu ke kantin bersama mereka, ke sana kemari tuh bersama, dan hal ini tuh menunjukkan bahwa perkembangan sosial saya itu bagus atau baik. Pada usia ini juga itu saya sudah mulai mengalami mood yang naik turun. Misalnya mudah cemas saat ujian dan mulai peduli dengan penampilan saya. Nah, pada saat saya SD ini memang saya cenderung suka sekali untuk berdandan, suka sekali untuk mencoba makeup ibu saya. Nah, perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan moral. Pada usia ini tuh saya sudah mematuhi aturan karena sudah tahu alasannya, bukan hanya sekedar karena takut dimarahi lagi. Pada usia ini juga saya sudah mulai bisa tanggung jawab dengan pekerjaan saya sendiri, dengan tugas saya sendiri, dengan perbuatan saya sendiri, dan sudah tahu mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf sendiri. Jadi pada usia ini tuh saya sudah tidak perlu diarahkan lagi untuk kapan mengucapkan terima kasih, kapan mengucapkan tolong. Kalau mau meminjam barang itu harus bilang kepada orangnya. Nah, itu sudah tidak perlu diarahkan lagi. Nah, dari proses pembuatan tugas ini tuh saya belajar banyak tentang diri saya sendiri, tentang bagaimana saya bisa terbentuk sampai sekarang, dan saya jadi paham pentingnya melihat seseorang secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh perjalanan hidupnya, karena saya sadar bahwa setiap pengalaman dan tantangan yang kita lewati tuh memiliki peran penting dalam membentuk diri kita yang sekarang. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini, dan juga kepada ibu saya yang telah mendukung saya dan telah berbagi cerita mengenai perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal sampai masa kanak-kanak akhir. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan anak yang telah membantu saya dalam memahami seperti apa tahapan perkembangan dari bayi sampai masa anak akhir.